Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Tidak ada politik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh,
tidak, udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya.
Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau
misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu.
Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik
nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun, Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian, saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi.
memihak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan.
Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi,
Seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024.
Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia.
Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun.
Todong mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun, Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian, saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima.
Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Terima kasih, Bapak. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud Todung Mulya Lubis
meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todong mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye.
Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan 2 jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan.
Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan.
Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024.
Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye.
Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan.
Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan.
Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80–88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024.
Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat 4. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun, Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian, saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi ibu negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, ibu negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Istri Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan 2 jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi ibu negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, ibu negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi ibu negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, ibu negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi ibu negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, ibu negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan 2 jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan 2 jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di rute Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Itu kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hashim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga ibu negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin menganggap apa yang dilakukan Iriana adalah hal memalukan. Alasannya karena Iriana melakukan aksi mengacungkan dua jari itu dari mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya atas kritikan Presiden Jokowi terhadap Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung beres selama bertahun-tahun. Ganjar pun mengaku bahwa uang pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi adanya virus COVID-19 kala itu. Meski begitu, ia menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kala itu dirinya mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Gemolong, bahkan satu mobil dengan sang Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam momen itu, Ganjar menyebut Presiden sempat bertanya kepada dirinya mengapa Jalan Solo Purwodadi sudah 3 kali rusak. Ganjar lantas menjelaskan bahwa jalan yang merupakan kewenangannya itu memang kerap rusak sejak dirinya kecil. Oleh karena itu, ia mengaku sudah membangun beton terhadap jalanan itu. Namun Ganjar mengatakan uang yang dianggarkan untuk infrastruktur sudah habis untuk mengatasi COVID. Meski begitu, Ganjar mengatakan saat jalanan sudah mulai dicor, sudah banyak diberitakan awak media. Kemudian saat ditanya sudah berapa persen perbaikan jalannya, ia menjawab sudah 80-88% dan itu ada datanya. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengklaim saat itu dirinya dipuji oleh Presiden Jokowi. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyindir pembangunan Jalan Solo Purwodadi yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat digerobokan dalam agenda menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa 23 Januari 2020. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajukan sejumlah permintaan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Presiden untuk mengklarifikasi soal pose tangan 2 jari saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah awal pekan ini. Ganjar bertanya-tanya apakah pose 2 jari tersebut berhubungan dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi salah paham. Selain itu, Ganjar juga meminta Presiden untuk mengembalikan netralitas pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Pihak-pihak tersebut meliputi TNI Polri, aparatur sipil negara atau ASN, kepala daerah, dan juga Presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta Jokowi mengoreksi pernyataannya. Ganjar menilai pernyataan Jokowi sebelumnya, yaitu ketika menyatakan semua ASN hingga TNI Polri harus netral, lebih pas diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala negara. Sedangkan pernyataan Presiden boleh berkampanye bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Terlebih pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat karena Presiden dianggap sudah tidak netral. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjelaskan maksud pernyataannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, Ganjar mengingatkan bahwa pasal dalam undang-undang yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukanlah pasal tunggal. Ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode keduanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden ikut kampanye pemilihan umum. Dia mempersilahkan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika berkampanye di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Januari 2024. Mengutip Kompas.com, Ganjar mengatakan Presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, menurut Ganjar, situasi politik hari ini nampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye. Pertama, dia menilai akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Ganjar juga berpandangan bahwa jika Presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itu pun menurut dia berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik tersebut merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menghina Gibran dalam debat Cawapres. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksinya. Ia justru curiga setelah ini malah dirinya yang ikut dilaporkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar di Ruteng pada Jumat 26 Januari 2024 sore. Ganjar mengatakan bahwa siapapun berhak melaporkan. Namun, terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Mahfud, Ganjar mengaku tidak mengetahui penghinaan yang mana. Ia justru curiga sebentar lagi dirinya juga akan mendapat banyak laporan. Meski begitu, Ganjar menekankan agar laporan itu tak perlu ditanggapi dengan panik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan dukungannya kepada cawapresnya Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD dilaporkan oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu ke Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C Jungto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Mahfud terancam pidana paling lama 22 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima.
Aksi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengacungkan 2 jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan di Jawa Tengah menuai kritik, termasuk dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka menilai aksi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan memalukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 25 Januari, KPU menilai aksi Iriana Jokowi itu sebagai hal biasa. Sebab menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, Ibu Negara bukanlah suatu jabatan. Meski demikian, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU. TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara juga Ibu Negara agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu manapun. Todung mengatakan seluruh pejabat dan Ibu Negara harus menjunjung asas netralitas dalam pemilu 2024